Assalamualaikum Mbak Zainul. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, kayaknya sedikit ceria ini. Kayaknya ada hal-hal yang perlu dibahas mungkin ya hari ini ya, Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira Ini cuacanya kurang begitu mendukung, Bu. Jadi bisa terbawa oleh suasana hati, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Jadi ketika kondisi yang seperti sekarang ini, maka secara tidak langsung di saya secara pribadi itu ada beberapa permasalahan, Bu. Terutama permasalahan yang terjadi di sekolah pada waktu karena aktivitas kami melakukan proses pembelajaran di sekolah, jadi permasalahannya ya di sekolah, Ibu. Seperti itu, Bu. oke. Oke, Pak, boleh saya tahu kira-kira apa fokus dari percakapan kita kali ini, Pak? Fokusnya sebisa dan sedapat mungkin nantinya kita terutama di saya sendiri itu ada solusi yang bisa kami lakukan untuk menjadi yang lebih baik, Bu, dari permasalahan yang sedang kami hadapi, Bu. Hmm. Kira-kira nanti harapan Bapak setelah percakapan ini apa ya? Yang ingin Bapak Eh, dapatkan dari hasil. adanya adanya jalan keluar atau solusi yang terbaik yang mana yang bisa kami terapkan dan bisa kami lakukan untuk memecahkan dari permasalahan yang sedang kami hadapi sekarang ini, Bu. Baik, jadi yang ingin diharapkan Pak Zainul adalah ingin menemukan solusi dari percakapan kali ini ya. Baik Pak Zainul, mungkin Bapak bisa menceritakan kira-kira situasi seperti apa yang ingin Pak Zainul hadapi saat ini dari Ini, permasalahan Bu, yang itu. begini karena saya mengajar ada di beberapa kelas. Di dalam kelas itu ada di antara salah satu di antara kelas yang kami ajar itu ada beberapa atau hampir semuanya, Bu, hampir 80% dari siswa itu kurang respect, Bu, terhadap pembelajaran yang kami lakukan. Seperti itu, Bu. Yang mana dampak dari ketidakrespekan seperti itu mempengaruhi terhadap nilai yang mereka dapatkan. Akhirnya banyak yang kurang nilainya yang kurang dari KKM. Ketika ketika kami mencoba untuk melakukan praktek secara teori, maka nilainya kurang dari KKM. Ketika kita melakukan praktek untuk keterampilan, ini tidak ada yang bisa, Bu. Ketika kami menjelaskan materi, tidak respect, Bu. Nah, Mm-mm. seperti itu, Bu. Itu apa namanya? Permasalahan yang terjadi yang kami hadapi selama ini, Bu. Seperti itu. Oh, ya jadi tadi menurut Pak Zainul dari keadaan siswa di kelas Pak Zainul kira-kira ada 80% siswa yang kurang respon terhadap pembelajaran Bapak ya sehingga dampaknya adalah di akhir pembelajaran itu anak-anak banyak yang tidak tuntas begitu ya Pak ya permasalahannya situasi di kelasnya seperti itu ya. Dari situasi yang seperti itu kira-kira apa yang perlu Pak Zainul siapkan agar keinginan Pak Zainul yang tadi bisa tercapai? Komponen yang diminta oleh kurikulum itu sebenarnya sudah kami siapkan, Bu. Jadi kita sebagai seorang guru kita kan punya istilahnya itu perangkat pembelajaran ya, Bu, ya. Nah, itu Ya. bekal untuk kita atau salah satu senjata untuk kita yang harus kita bawa. Dan itu sudah menurut kami sih sudah komplit itu, Bu. Kalau misalnya
di militer itu ya semua senjata itu sudah kami bawa gitu loh Bu. Nah, itu kira-kira nantinya eh, biar bisa diterima oleh siswa di kelas tersebut atau bisa respect terhadap pembelajaran yang kami lakukan ini belum maksimal gitu loh Bu. Jadi kira-kira nantinya apa yang harus kami lakukan untuk itu gitu loh Bu. Seperti Ya. itu Bu. Kira-kira menurut Pak Zainul itu kriteria seperti apa yang diharap Pak Zainul sehingga bisa dikatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan Pak Zainul itu bisa berhasil? Ketika kami memberikan pembelajaran, ketika kami tanya materi itu anak-anak itu tidak ada yang bisa menjawab Bu. Ketika kami minta untuk mengerjakan tugas, tidak ada yang selesai. Nah, ketika kami ajak untuk berdiskusi, sepertinya tidak ada kendala. Dan ketika kami ada di depan untuk menyampaikan materi, tidak ada yang respect, Bu. Artinya itu materi yang kami sampaikan ada pertanyaan, diam semuanya. Diam itu kan mungkin dari awal ya Bu ya, mungkin dari awal mereka itu sudah didoktrin dari guru TK atau guru SD-nya itu didoktrin bahwa diam itu emas. Jadi mereka ingin menjadi emas semuanya mungkin ya Bu ya. Jadi ketika kami tanya itu mereka diam. Nah, padahal di dalam kediamannya itu, di balik kediamannya itu kan banyak makna sebenarnya. Nah, itu Bu. Jadi kriteria yang sebenarnya yang saya harapkan itu ketika kami menanyakan dalam hal pengetahuan itu mereka bisa menjawab. Ketika diajak untuk praktek, mereka bisa untuk menyelesaikan. Seperti itu, Bu. Nah, Jadi, tapi nggih, ini sampai sampai sekarang ini dua-duanya itu belum kami dapatkan gitu loh, Bu. Belum kami dapatkan seperti itu. tadi di prosesnya itu kan ketika anak ditanya tentang pengetahuan dia sudah bisa menjawab ya Pak ya. Kemudian ketika tadi ditanya apa namanya tentang keterampilan keterampilan anak dia juga bisa melaksanakan ya. Artinya kira-kira yang masih kurang di apanya ya Pak? Tidak bisa menjawab Bu ketika tanya pengetahuan itu tidak bisa menjawab gitu Hmm, Bu. Ketika diajak praktek, saya suruh praktek, tugasnya itu tidak selesai. tidak selesai. Oh, Nah, gitu iya, ya. ketika saya coba untuk maju itu kayak maju untuk menyelesaikan di depan, kami yang memandu dari belakang itu tidak ada yang mau semuanya. Kalaupun mau harus dipaksa dan itu ternyata tidak Hmm. bisa gitu loh Bu. Itu Kira-kira permasalahan. mungkin model pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak itu menggunakan model pembelajaran apa ya? Kami selama ini melakukan model pembelajaran center student, Bu. Center student. Terus Oke. apakah sudah pernah direfleksi dari pembelajaran sebelumnya itu, kemudian kira-kira apakah pembelajaran yang dilakukan Pak Zainul itu kira-kira sudah ditanyakan ke anak-anak nyaman tidak, kekurangannya apa dan sebagainya. Bagaimana Pak menurut Pak Zainul? Kalau selama ini kalau ditanya seperti itu, jawabannya ya nyaman gitu loh Bu, nyaman semuanya. Nah, ketika kami bandingkan dengan kelas yang lain, karena awal tadi sudah kami sampaikan, kami ngajar di beberapa kelas yang lain itu tidak ada masalah gitu Bu. Hanya di kelas satu, di salah satu kelas itu saja yang ada permasalahan seperti itu. Nah, itu kira-kira apa sudah digali lagi atau mungkin apa Pak Zainul sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang lain? Nah, kalau untuk menerapkan pembelajaran yang lain itu yang belum, Bu. Maksud kami itu kami menggunakan start student itu karena kalau misalnya tiga student atau berbasis pada saya sendiri yang harus menjelaskan, menerangkan dan lain sebagainya itu apa namanya versi model pembelajaran pada waktu saya sekolah dulu, Bu.
Nah, ini kami coba Ya. untuk anak-anak yang menjelaskan ke temannya dengan bahasa mereka, dengan cara mereka, kemudian kami yang mendampingi dan yang menjembatani dari itu semuanya, Ibu. Tapi kalau misalnya model yang lama, yang pada waktu saya sekolah dulu itu, atau belum sebelum kurikulum Merdeka, itu yang belum kami lakukan, Bu. Atau mungkin perlu dilakukan model yang lama itu ya, Bu, ya? Ya, bisa jadi ya. Ya. Jadi kan mungkin Pak Zainul bisa mencari alternatif-alternatif ya, bagaimana. Kira-kira menurut Pak Zainul itu agar anak itu sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Kira-kira untuk memastikan bahwa apa itu kegiatan itu berjalan sesuai dengan harapan Pak Zainul itu kira-kira seperti apa yang diharapkan Pak Zainul? Rencana Pak Zainul ke Kami depan agar agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan Pak Zainul. Ketika kami tanya ke anak-anak itu, kami coba untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda pada siswa itu, mereka itu sudah mempunyai dan sudah kami fasilitasi dan apa yang menjadi keinginannya tetap sudah kami berikan, Ibu. Tuh, jadi apa namanya keberpihakan terhadap siswa itu sudah kami lakukan, akan tetapi hasilnya masih kurang maksimal. Jadi apa namanya proses pembelajarannya itu kalau di apa namanya di salah satu kelas yang menjadi permasalahan di saya ini itu yang sekiranya kami butuh untuk solusi atau pencerahan ataupun jalan keluar yang harus bagaimana yang harus bisa kami lakukan gitu Ibu. Ya. Jadi sebenarnya Pak Zainul sudah mencoba beberapa model ya yang tadi ya seperti yang dikatakan Pak Zainul tadi. Kemudian langkah apa yang perlu Pak Zainul lakukan setelah ini agar apa yang diharapkan Pak Zainul itu tercapai? Kalau misalnya langkah lama yang harus kami lakukan karena itu yang belum kami lakukan Bu, cuma satu langkah itu Bu, model pembelajaran lama. Artinya itu semua materi itu dari kami itu Bu, dari saya yang menjelaskan dari A sampai Z, kemudian anak-anak itu menjadi pendengar setia dan aktifnya itu menjadi pendengar. Itu Ibu, itu yang belum kami lakukan karena kami merasa selama ini pembelajaran pada waktu saya dulu sekolah gitu. Masa iya sih saya dulu sekolah presidennya ini, sekarang presidennya ini, kok masih tetap pembelajarannya. Akhirnya kami rubah dengan yang baru, ternyata anak-anak apa namanya masih masih banyak yang belum bisa gitu Bu. Nah, yang belum kami terapkan itu adalah proses pembelajaran yang lama Ibu, itu yang belum kami lakukan. Ya. Dan rencananya untuk mencapai tujuan kami, tidak ada salahnya kami untuk mencoba untuk proses pembelajaran yang lama itu Ibu. Jadi menurut Pak Zainul, dari beberapa proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu kan belum mencapai tujuan ya. Sehingga Pak Zainul mau mencoba untuk model pembelajaran yang lama itu yang rencananya mau diterapkan ya untuk Iya Bu, betul. mendapatkan apa tujuan yang ingin dicapai. Nah, di situ kira-kira Pak Zainul kapan akan mencoba menerapkan pembelajaran itu, Pak? Insya Allah mulai minggu depan, Bu. Jadi mulai minggu depan Pak Zainul akan mencoba untuk menerapkan proses pembelajaran yang lama gitu ya. Karena ternyata model pembelajaran yang baru belum belum sesuai dengan yang diharapkan gitu Pak ya maksudnya ya. Iya, Bu, betul sekali. Seperti itu. Kira-kira kalau dengan model pembelajaran yang lama itu apa kira-kira ada ya Pak dukungan dari mungkin teman-teman sejawat Bapak? Kalau dukungan itu eh, kami sudah coba untuk komunikasi sama sama kurikulum, sama tim pengembang, sama wali kelasnya gitu. Itu beberapa yang mendukung untuk melakukan proses pembelajaran seperti itu, Bu. Jadi sebenarnya permasalahan Bapak itu sudah juga pernah ditanyakan ke teman-teman ya? Iya, Bu. Sudah kami sampaikan dengan maksud dan tujuan apakah di materi saya saja anak kelas ini seperti ini, gitu Ibu.
Tapi Nah, ternyata coba dari pengalaman teman-teman bagaimana, Pak? dari pengalaman teman-teman 11-12, Bu. Dari 11 beberapa teman dari beberapa teman-teman yang kami tanya itu ada yang menyampaikan iya sama Pak Jainul gitu. Ada yang menyampaikan ya tidak jauh beda sih Pak Jainul gitu. Kemudian ada yang menyampaikan kalau di materi saya tidak itu. Tapi itu Seperti hanya itu. terjadi di kelas itu saja, Pak, ya, yang di kelas yang lain Hanya tidak? terjadi di kelas itu saja, Ibu. Oh, gitu ya. Baik, Ya, Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak untuk percakapan kali ini apakah sudah menemukan alternatif ya, Pak, ya, untuk pemecahan permasalahan ini? Allah kalau menurut kami sih sudah ada gambaran Bu atau solusi apa yang harus kami lakukan nantinya. Seperti itu Ibu. Baik, Pak, untuk percakapan kali ini sebelum diakhiri, apakah Bapak bisa menyimpulkan dari sesi ini, Pak? Ya, kesimpulannya terima kasih Ibu sudah memberikan kami gambaran secara utuh bagaimana nantinya kami harus menerapkan sesuatu yang belum pernah kami lakukan Ibu. Jadi secara tidak langsung Ibu juga sudah membantu untuk memberikan dukungan sepenuhnya hal yang baru yang belum kami lakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan apa yang menjadi tolak ukur atau menjadi keinginan kami di kelas itu Ibu. Itu mungkin Oke. Bu kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak Zainul untuk percakapan kali ini. Mudah-mudahan benar-benar nanti 1 minggu ke depan Pak Zainul sudah menemukan solusi yang terbaik di kelas tersebut, ya Pak ya. Oke Bu, Sehingga terima kasih tujuan kembali Bu. pembelajaran yang Terima diharapkan kasih Pak waktunya Zainul Bu. bisa tercapai. Ya, terima kasih Pak. Terima Ya, kasih Bu. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.